Pada tahun 2024, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar utama pertahanan nasional yang modern dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. TNI Angkatan Udara telah melalui berbagai transformasi besar untuk mengimbangi perkembangan geopolitik, ancaman keamanan, dan perkembangan teknologi militer global. Salah satu faktor utama dalam peningkatan kekuatan TNI Angkatan Udara adalah modernisasi alutsista. Pada tahun 2024, Indonesia telah melengkapi armadanya dengan pesawat tempur generasi baru termasuk F-16 dan Sukhoi, serta telah memulai proses pengadaan pesawat Rafale dari Prancis dan F-15 dari Amerika Serikat. Kehadiran pesawat tempur ini menambah kekuatan dan kemampuan manuver udara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, baik itu pertahanan udara, operasi militer selain perang, hingga operasi kemanusiaan. TNI Angkatan Udara juga terus meningkatkan kemampuan radar dan sistem pertahanan udara yang semakin canggih, termasuk pemasangan rudal anti pesawat jarak menengah yang mampu melindungi wilayah udara dari ancaman asing. Sistem perlindungan udara terpadu ini dioperasikan dari berbagai titik strategis di seluruh Nusantara, memberikan perlindungan menyeluruh di wilayah kepulauan yang sangat luas. Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, TNI Angkatan Udara fokus meningkatkan kualitas pelatihan bagi para pilot, teknisi, dan personil pendukung lainnya. Akademi Angkatan Udara dan pusat-pusat pelatihan militer lainnya kini memiliki kurikulum yang lebih adaptif, menitik beratkan pada teknologi terkini seperti drone militer, sistem komando dan kendali berbasis digital, serta simulasi penerbangan terbaru. Kemampuan operasi gabungan TNI Angkatan Udara juga semakin ditingkatkan dengan latihan bersama yang melibatkan Angkatan Udara dari negara-negara sahabat termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas dan kesiapan dalam menghadapi potensi konflik regional atau global. Selain tugas-tugas perlindungan, peran TNI Angkatan Udara dalam misi kemanusiaan juga sangat menonjol dengan kemampuan angkut udara yang signifikan melalui pesawat seperti C-130 Hercules dan CN-235. TNI Angkatan Udara sering terlibat dalam operasi bantuan bencana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kesiapsiagaan ini menjadi salah satu kebanggaan karena TNI Angkatan Udara mampu memberikan respon cepat dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Secara keseluruhan, kekuatan Angkatan Udara Indonesia pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan tekad negara untuk menjaga kedaulatan udara serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan regional maupun global. TNI Angkatan Udara salah satu tulang punggung pertahanan nasional Indonesia yang semakin tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pada tahun 2024 ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara tampil sebagai salah satu kekuatan militer yang semakin modern dan diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik, TNI Angkatan Udara telah menjalani program transformasi besar-besaran dalam meningkatkan kapabilitas, mobilitas, dan efektivitas operasi militer.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan Indonesia mampu menjaga keamanan wilayah udara Indonesia dan menghadapi berbagai potensi ancaman serta berperan aktif dalam misi-misi internasional. Di tahun 2024 ini juga menandai titik penting bagi TNI Angkatan Udara dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan. Sejumlah pesawat tempur baru telah masuk ke dalam jajaran kekuatan udara Indonesia seperti Dassault Rafale F-15 serta peningkatan versi F-16 Viper. Kehadiran jet-jet tempur ini memberikan TNI Angkatan Udara daya serang yang lebih kuat dengan kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat yang lebih canggih. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik mutakhir, radar berteknologi tinggi, serta persenjataan presisi yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi pertempuran. Selain itu, Indonesia juga memperkuat kemampuan pertahanan udara dengan mengintegrasikan rudal permukaan ke udara jarak menengah hingga jarak jauh seperti NASAM dan rudal kan Turki yang membuat wilayah udara Indonesia semakin terlindungi dari berbagai ancaman eksternal baik dari pesawat musuh, rudal balistik maupun drone serang. Sistem radar yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara juga mengalami modernisasi dengan peningkatan jangkauan deteksi dan akurasi yang memungkinkan identifikasi dan penanganan ancaman udara lebih cepat dan efektif. Selain kekuatan tempur, kapabilitas angkut udara TNI Angkatan Udara juga menjadi komponen vital dalam operasionalnya. Pesawat seperti C-130 Hercules, CN-235 dan Boeing 737 sering digunakan dalam berbagai misi baik untuk mendukung operasi militer maupun untuk misi kemanusiaan. Pada tahun 2024 ini TNI Angkatan Udara telah menambah pesawat angkut berat seperti A400M Atlas yang mampu mengangkut peralatan militer dan personil dalam jumlah besar sehingga meningkatkan kemampuan mobilitas dalam waktu singkat ke berbagai wilayah. Dalam bidang intelijen, pengawasan dan pengintaian, TNI Angkatan Udara juga meningkatkan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone dalam pengawasan wilayah udara dan perbatasan. Drone ini memainkan peran kunci dalam mengumpulkan informasi intelijen, melakukan patroli udara dan memantau aktivitas mencurigakan di area yang sulit dijangkau di Indonesia. TNI Angkatan Udara juga menyadari bahwa kekuatan udara tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada kemampuan personil yang mengoperasikannya. Pada tahun 2024, program pelatihan secara intensif terus dikembangkan untuk memastikan para pilot, teknisi, dan personil pendukung TNI Angkatan Udara memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan teknologi mutakhir yang mereka operasikan. Akademi Angkatan Udara dan pusat pelatihan terus diperbaharui dengan simulasi penerbangan, teknologi augmented reality, dan pelatihan sistem senjata canggih. Selain tugas utama dalam perlindungan negara, TNI Angkatan Udara juga dikenal atas misi-misi kemanusiaan. Pesawat angkut TNI Angkatan Udara sering dikerahkan untuk membantu korban bencana alam di dalam negeri dan di kawasan Asia Tenggara. Kesiapsiagaan ini menjadi ciri khas TNI Angkatan Udara dalam merespon bencana dengan cepat, seperti yang terjadi dalam pendistribusian bantuan ke daerah-daerah terdampak bencana di seluruh dunia, termasuk daerah terpencil dan sulit diakses di Indonesia.
TNI Angkatan Udara juga aktif dalam misi kerjasama pertahanan dan latihan gabungan dengan negara-negara lain seperti latihan bersama dengan Australia, Amerika Serikat, dan Singapura yang memperkuat interoperabilitas serta pertukaran pengetahuan militer. Melalui kerjasama internasional ini, TNI Angkatan Udara turut berperan dalam menjaga stabilitas kawasan dan menjamin keamanan udara regional. Di tengah pencapaian yang signifikan, TNI Angkatan Udara juga dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk modernisasi berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran dan persaingan teknologi di kawasan. Namun dengan visi yang kuat untuk menjadi kekuatan udara yang tangguh, profesional, dan adaptif, TNI Angkatan Udara terus mempersiapkan diri menghadapi ancaman asimetris seperti serangan cyber, drone otonom, dan perang udara berbasis teknologi tinggi. Pada tahun 2024 ini, TNI Angkatan Udara tidak hanya berperan sebagai garda terdepan pertahanan udara Indonesia, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Dengan peningkatan kapabilitas yang terus dilakukan, Indonesia semakin siap dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya dan mendukung perdamaian dunia.